Tepat ketika Rama sedang memeluk erat Dika di soa apartemen mewah yang dibelinya dengan uang ayahnya, dering telepon dari ibunya memecah keheningan. Rama, ayahmu meninggal dunia tadi malam, kamu harus pulang sekarang juga, kata ibunya dengan suara yang penuh kesedihan, dan dalam sekejap itu, Rama merasa jantungnya berhenti karena ia tahu rahasia besarnya dengan Dika akan segera terbongkar. Rama melepaskan pelukan itu dengan tangan gemetar. Ibu, aku akan segera ke sana, jawabnya sambil mencoba menyembunyikan kepanikan. Dika, pria berusia 28 tahun dengan wajah tampan khas Indonesia, kulit sawo matang dan senyum yang selalu menenangkan, menatapnya dengan khawatir. Ada apa, Mas? Kamu pucat sekali, tanyanya sambil memegang tangan Rama. Rama duduk kembali, napasnya tersengal. Selama 5 tahun ini, ia telah menggunakan uang keluarganya untuk memanjakan Dika. Dari apartemen di kawasan elite Sudirman ini, mobil mewah, liburan ke Bali, sampai biaya hidup sehari-hari Dika yang bekerja sebagai desainer grafis dengan gaji pas-pasan. Rama, anak tunggal pengusaha kaya raya di bidang properti di Jakarta, selalu merasa bersalah karena menyembunyikan identitasnya sebagai pria yang mencintai sesama pria. Di Indonesia, di mana masyarakat masih sangat konservatif dan agama mendominasi, ia tak berani terbuka. Ayahnya, Pak Hadi, adalah orang yang tegas, selalu menekankan agar Rama menikah dengan gadis baik-baik dari keluarga terhormat. Tapi Dika berbeda. Mereka bertemu di universitas dulu saat Rama kuliah bisnis dan Dika desain. Awalnya hanya pertemanan, tapi lambat laun perasaan itu tumbuh. Malam pertama mereka mengakui cinta, di sebuah kai kecil di Kemang, Rama merasa dunia baru terbuka. Aku mencintaimu bukan karena siapa kamu, tapi karena kamu membuatku merasa hidup, kata Dika saat itu. Rama membalas dengan janji akan selalu melindungi hubungan mereka. Sejak itu, Rama mulai menggunakan kartu kredit ayahnya tanpa sepengetahuan siapapun. Ia membeli apartemen ini untuk Dika, membiayai perjalanan mereka ke pantai Sanur di Bali yang penuh kenangan, dan bahkan membayar kursus desain mahal agar Dika bisa berkembang. Setiap kali melihat senyum Dika, Rama merasa semua itu sepadan, meski dalam hati ada rasa takut yang terus menggerogoti. Malam ini, setelah telepon ibu, Rama berjalan mondar-mandir di ruang tamu yang luas, dindingnya penuh foto mereka berdua yang disembunyikan di balik lemari. Aku harus pulang ke rumah besar di Pondok Indah sekarang. Kamu tunggu di sini ya, katanya pada Dika sambil mencium keningnya lembut. Dika mengangguk, matanya penuh pengertian meski Rama tahu Dika juga khawatir. Perjalanan malam ke rumah orang tua terasa panjang. Lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip seperti biasa, tapi bagi Rama semuanya terasa berbeda. Ia teringat bagaimana ayahnya selalu memuji prestasinya di perusahaan keluarga, tapi juga selalu bertanya kapan ia akan membawa pulang calon istri. Rama pernah berbohong mengatakan ia masih fokus karir. Tapi sekarang dengan ayah tiada, ia takut wasiat itu akan membongkar semuanya. Sampai di rumah besar bergaya kolonial itu, ibunya sudah menunggu di ruang tamu dengan mata sembab. Ayahmu sakit mendadak, nak. Dokter bilang serangan jantung. Sebelum meninggal, ia sempat berpesan tentang wasiat, kata ibu sambil memeluk Rama erat. Rama merasa dingin merayap di punggungnya. Malam itu ia tak bisa tidur, memikirkan Dika yang sendirian di apartemen dan bagaimana ia telah menghabiskan miliaran rupiah dari rekening ayah untuk cinta rahasianya. Pagi harinya, keluarga besar berkumpul. Paman-paman dan sepupu-sepupu datang, semua membicarakan perusahaan properti yang akan diwariskan. Rama duduk diam, hatinya berdebar.
Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Saat makan siang keluarga, seorang sepupu bertanya santai, "Kamu masih sendiri ya, Ram? Ayahmu pasti ingin kamu cepat menikah." Rama hanya tersenyum kaku, tapi dalam hati ia berteriak bahwa ia sudah punya seseorang yang membuatnya bahagia, meski itu seorang pria. Sore harinya, ia menyempatkan telepon ke Dika. "Aku rindu. Besok aku usahakan pulang cepat," bisiknya. Dika menjawab dengan suara lembut, "Aku tunggu kamu, Mas. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Kata-kata itu memberi Rama kekuatan, tapi juga membuatnya semakin takut. Malam kedua, ia membuka laptop ayah di ruang kerja, mencoba mencari petunjuk tentang wasiat. Tapi ia tak berani membuka email rahasia. Ia hanya bisa memandang foto ayah dan ibu di meja, bertanya-tanya apakah ayah pernah curiga. Rama ingat saat kecil, ia pernah ditanya ayah mengapa ia tak suka bermain bola seperti teman-teman pria lain. Ia selalu menjawab karena lebih suka membaca. Tapi sekarang, rahasia itu terasa semakin berat. Hari ketiga, pengacara keluarga datang untuk pembacaan wasiat resmi. Ruang tamu dipenuhi kursi, semua anggota keluarga hadir. Rama duduk di barisan depan, tangannya dingin. Pengacara membuka map tebal dan mulai membaca. "Saya, Hadi Wijaya, dalam keadaan sadar, meninggalkan seluruh aset perusahaan dan properti kepada anakku Rama Wijaya dengan syarat." Rama menahan napas. Tapi pembacaan baru dimulai dengan bagian kecil, dan ia tahu bagian besar masih menunggu. Malam itu, setelah semua pulang, Rama kembali ke apartemen. Dika menyambutnya dengan pelukan hangat dan makan malam sederhana yang ia masak sendiri. "Cerita dong, Mas. Apa yang terjadi di rumah?" tanya Dika sambil menuang teh. Rama menceritakan semuanya kecuali ketakutannya tentang wasiat. Mereka duduk di balkon, memandang lampu kota. "Aku takut kehilanganmu jika rahasia ini terbongkar," kata Rama pelan. Dika memegang tangannya. "Kita sudah bertahan 5 tahun. Kita bisa bertahan lagi." Kata-kata itu membuat Rama tersenyum, tapi di dalam dada, badai sudah mendekat. Ia tak tahu bahwa besok, saat pembacaan wasiat lengkap, segalanya akan berubah selamanya. Pembacaan wasiat resmi dilakukan 2 hari kemudian di kantor pengacara di kawasan Sudirman yang mewah. Rama tiba lebih awal, jantungnya berdegup kencang. Ia sudah meminta Dika untuk tidak menghubunginya hari itu agar tidak terganggu. Ruangan besar dengan meja kayu jati itu dipenuhi keluarga. Ibu Rama duduk di sampingnya, tangannya dingin. Pengacara, Pak Budi, seorang pria paruh baya berjas rapi, membuka dokumen tebal dan mulai membaca dengan suara tenang. "Semua saham perusahaan Wijaya Properti dan rumah-rumah di Jakarta serta Bandung saya wariskan kepada Rama Wijaya, anak tunggal saya, dengan syarat ia menikah dengan wanita pilihan keluarga dalam waktu 1 tahun. Jika syarat tidak dipenuhi, seluruh aset akan disumbangkan ke Yayasan Anak Yatim Piatu yang saya dirikan." Rama merasa dunia berputar. Tapi itu baru awal. Pak Budi melanjutkan, "Selain itu, saya telah melakukan audit keuangan rahasia selama 3 tahun terakhir. Saya tahu Rama telah menggunakan dana keluarga lebih dari 2 miliar rupiah untuk tujuan pribadi yang tidak saya setujui. Jika terbukti ada hubungan terlarang, warisan akan dibatalkan sepenuhnya." Kata hubungan terlarang itu seperti petir menyambar. Rama memucat. Ibu menatapnya dengan mata lebar. Paman-paman mulai berbisik. Rama bangkit berdiri, "Ayah tidak mungkin tahu," tapi Pak Budi mengeluarkan map lain berisi oto-oto.
Oto, Rama dan Dika di Bali, di apartemen, bahkan di mobil mewah. Pak Hadi menyewa detektif swasta sejak 2 tahun lalu. Ia tahu segalanya, tapi ia menunggu Rama mengaku sendiri. Ruangan hening sejenak, lalu meledak dengan suara protes. Ibu menangis. Rama, apa ini benar? Tanya ibu dengan suara pecah. Rama tak bisa menjawab. Ia keluar dari ruangan sambil berlari, napasnya tersengal. Di parkiran, ia menelepon Dika. Semua terbongkar. Ayah tahu tentang kita. Wasiatnya mengharuskan aku menikah atau kehilangan semuanya. Dika diam sejenak di ujung telepon. Kita bicara langsung, Mas. Pulanglah ke apartemen. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Rama tiba di apartemen dengan mata merah. Dika sudah menunggu di pintu, memeluknya erat tanpa kata. Mereka duduk di lantai ruang tamu, Rama menceritakan semuanya sambil menangis. Aku sudah menghabiskan uang ayah untuk kita, Dika. Apartemen ini, mobil itu, semua dari keluarga. Sekarang mereka tahu aku mencintai pria. Di Indonesia ini, apa yang akan terjadi pada kita? Dika mengusap air mata Rama. Kita sudah tahu risikonya sejak awal. Tapi aku tak pernah minta kamu menghabiskan uang itu. Aku cinta kamu apa adanya, bukan karena harta. Kata-kata itu menyentuh hati Rama, tapi juga membuatnya merasa bersalah lebih dalam. Malam itu mereka tak tidur, membicarakan masa lalu. Rama teringat saat pertama kali membeli tiket pesawat ke Bali untuk Dika. Mereka menginap di villa pribadi, berjalan di pantai Kuta sambil bergandengan tangan saat malam, jauh dari mata orang. Di sini kita bebas, kata Rama saat itu. Tapi sekarang kebebasan itu terancam. Pagi berikutnya, ibu menelepon. Rama, pulanglah. Kita harus bicara. Paman-paman sudah tahu dan mereka marah besar. Rama pergi ke rumah besar lagi. Di sana, keluarga besar berkumpul. Paman tertua berbicara tegas, kamu telah mempermalukan nama keluarga, Rama. Ayahmu sudah memberi kesempatan dengan syarat menikah. Lakukan itu atau kita semua kehilangan warisan. Rama diam, ia memikirkan Dika yang menunggu di apartemen yang selalu mendukungnya meski hidup sederhana. Aku tidak bisa menikah dengan wanita, Paman. Aku sudah punya seseorang. Pengakuan itu membuat ruangan gempar. Ibu menangis lagi. Siapa orangnya, Nak? Mengapa kamu sembunyikan? Rama tak berani menyebut nama Dika. Ia pulang dengan hati hancur. Di apartemen, Dika melihat wajahnya dan langsung memeluk. Kita bisa mulai dari nol, Mas. Aku punya tabungan kecil. Kita pindah ke tempat yang lebih murah. Rama menggeleng. Aku tak mau kamu menderita karena aku. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Rama dipecat dari posisi di perusahaan keluarga. Rekening pribadinya dibekukan. Ia mulai menjual barang-barang mewah yang dibelinya untuk Dika. Dika membantu membersihkan apartemen, memasak makanan sederhana. Kita masih punya satu sama lain, kata Dika setiap malam. Tapi Rama merasa dirinya gagal sebagai pria yang seharusnya melindungi. Suatu malam, seorang teman lama dari universitas menelepon. Rama, kabarnya kamu gaya. Ada oto-oto beredar di grup alumni. Rama terkejut. Ternyata paman-pamannya mulai menyebarkan berita untuk memaksa ia menikah. Tekanan semakin besar. Rama mulai mengalami krisis identitas. Ia bertanya pada diri sendiri, apakah cinta ini layak mengorbankan segalanya?
Dika melihat perubahan itu dan berkata, "Kalau kamu butuh waktu, aku mengerti. Tapi jangan tinggalkan aku." Kata-kata itu membuat Rama semakin bingung. Di tengah kekacauan, mereka memutuskan pergi ke Bandung untuk beberapa hari, ke rumah kecil milik teman Dika. Di sana, di pegunungan yang sejuk, mereka berjalan-jalan, berbicara tentang mimpi masa depan. "Kalau kita kehilangan harta, kita bangun hidup baru," kata Dika. Rama merasa sedikit tenang, tapi wasiat ayah masih menggantung seperti pedang. Kembali ke Jakarta, situasi semakin buruk. Pengacara menelepon, "Pak Rama, ada bukti tambahan bahwa dana yang digunakan untuk apartemen dan liburan telah dilaporkan ke polisi sebagai penyelewengan. Anda harus hadir besok." Rama gemetar. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Dika memegang tangannya erat. "Kita hadapi bersama, Mas. Aku di sini." Malam itu, untuk pertama kalinya, Rama merasa bahwa cinta mereka memang lebih kuat dari uang. Tapi ia juga tahu ujian terbesar masih di depan. Hari pengadilan kecil di kantor pengacara tiba lebih cepat dari yang Rama bayangkan. Ia datang sendirian karena Dika meminta untuk tidak ikut agar tidak memperburuk situasi. Ruangan itu sama seperti saat pembacaan wasiat, tapi kali ini hanya ada pengacara, ibu, dan dua paman. "Pak Rama, bukti transfer uang ke rekening kekasih Anda, Tuan Dika Pratama, sudah lengkap. Ayah Anda telah menandatangani laporan ini sebelum meninggal," kata Pak Budi sambil menunjukkan dokumen. Rama merasa mual. Ia ingat setiap transfer, untuk sewa apartemen, untuk mobil Dika, untuk hadiah ulang tahun. "Itu uang saya juga, Paman. Saya anak ayah," protesnya lemah. Paman tertua menggeleng. "Tapi ayahmu sudah menentukan syarat. Menikahlah dengan anak teman bisnisnya, atau semuanya hilang." Ibu menangis pelan di sudut. "Rama, pikirkan masa depanmu. Keluarga ini butuh kamu." Rama keluar dari ruangan dengan kepala pusing. Di mobil tua yang sekarang ia pakai karena mobil mewah sudah disita, ia menelepon Dika. "Mereka ingin aku menikah, Dik. Dan mereka tahu nama kamu sekarang." Dika diam lama. "Kalau itu jalan terbaik untuk kamu, aku akan mundur, Mas." Kata-kata itu seperti pisau. Rama menangis di dalam mobil. "Jangan pernah bilang begitu. Aku pilih kamu." Tapi di dalam hati, Rama mulai ragu. Tekanan dari keluarga semakin kuat. Setiap hari ada telepon dari sepupu yang mengancam akan membawa kasus ini ke media jika Rama tidak menurut. Di Indonesia, berita seperti ini bisa menghancurkan reputasi selamanya. Rama mulai menghindari pertemuan dengan Dika di tempat umum. Mereka hanya bertemu di apartemen yang sekarang terasa terlalu besar dan mahal. Suatu sore, saat mereka sedang makan malam sederhana, pintu diketuk. Teman lama Rama, Andi, masuk dengan wajah marah. "Rama, apa benar kamu gay dan menghabiskan uang keluarga untuk cowok ini?" Andi menunjuk Dika. Rama berdiri. "Andi, ini urusan pribadi." Andi menggeleng. "Kamu sudah gila. Ayahmu pasti kecewa di alam sana. Aku temanmu, tapi aku harus bilang yang benar. Tinggalkan dia atau aku yang akan cerita ke media." Dika diam, tapi matanya menunjukkan sakit hati. Setelah Andi pergi, Rama memeluk Dika. "Makan aku. Aku tak pernah ingin kamu disakiti." Dika tersenyum pahit. "Aku tahu risikonya sejak kita mulai. Tapi aku tak menyangka akan sehebat ini." Malam itu mereka berbicara panjang tentang masa depan.
Dika menceritakan masa kecilnya di kampung kecil di Jawa Tengah, di mana ia juga menyembunyikan identitasnya karena takut dikucilkan keluarga. Kamu lebih beruntung, Mas. Punya harta, punya nama. Aku cuma punya cinta untuk kamu. Rama merasa semakin bersalah. Ia memutuskan untuk menjual apartemen meski wasiat belum selesai. Uangnya digunakan untuk membayar utang kecil dan menyewa kamar kecil di pinggiran Jakarta. Pindahan itu penuh air mata. Dika membantu mengemasi barang, tapi setiap kotak yang ditutup terasa seperti mengubur mimpi mereka. Di kamar baru yang sempit, mereka berbaring di kasur tipis. Di sini kita mulai dari nol, kata Rama. Tapi keesokan harinya, berita sudah menyebar di lingkaran keluarga besar. Ibu menelepon menangis. Rama, pamanmu bilang kalau kamu tidak menikah dalam 3 bulan, perusahaan akan dijual ke investor asing. Rama tak tahu harus jawab apa. Ia mulai mencari kerja baru, tapi nama Wijaya sudah tercoreng. Wawancara demi wawancara ditolak. Dika tetap bekerja sebagai relancer, tapi penghasilannya tak cukup untuk 2 orang. Rama merasa dirinya beban. Suatu malam saat Dika tidur, Rama menangis sendirian di balkon kecil. Ia mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak? Apakah ia egois karena menyeret Dika ke dalam penderitaan ini? Pagi harinya, Dika bangun dan memeluknya. Aku tahu kamu ragu. Tapi ingat, kita pernah janji untuk selalu jujur. Rama mengangguk, tapi keraguan itu tetap ada. Tekanan semakin meningkat saat pengacara mengirim surat resmi bahwa jika Rama tidak memenuhi syarat wasiat dalam waktu dekat, proses hukum akan dimulai untuk membatalkan semua transfer uang. Rama pergi ke rumah ibu untuk meminta pengertian. Ibu memeluknya lama. Nak, ayahmu mencintaimu. Ia hanya ingin yang terbaik. Coba pikirkan lagi. Rama keluar dari rumah dengan hati berat. Di jalan ia bertemu sepupu perempuan yang dulu diajak ayah untuk dijodohkan. Rama, aku tahu rahasiamu. Tapi aku siap menikah pura-pura kalau itu menyelamatkan keluarga, katanya pelan. Rama terkejut. Tawaran itu menggoda, tapi ia langsung menolak. Aku tak bisa bohong lagi. Kembali ke kamar kecil, Dika sudah menunggu dengan makan malam. Hari ini aku dapat proyek baru, Mas. Kita bisa bertahan. Senyum Dika membuat Rama merasa hangat lagi. Tapi malam itu, saat mereka berbaring, Rama bermimpi tentang ayah yang menatapnya kecewa. Ia bangun berkeringat. Dika memeluknya. Apapun yang terjadi, aku bangga menjadi bagian hidupmu. Kata-kata itu memberi kekuatan sementara. Namun, Rama tahu bahwa badai berikutnya akan datang lebih besar. Persahabatan dengan Andi putus, keluarga menjauh, dan uang semakin menipis. Di tengah semua itu, cinta mereka diuji habis-habisan. Rama mulai belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan dari harta, tapi dari pilihan hati. Tapi apakah ia cukup kuat? Bulan berikutnya terasa seperti neraka bagi Rama. Perusahaan keluarga resmi diambil alih oleh paman-paman karena ia tak memenuhi syarat wasiat. Rama hanya mendapat sedikit uang pesangon yang cepat habis untuk biaya hidup. Ia dan Dika pindah lagi ke kontrakan kecil di pinggiran Bekasi, tempat yang jauh dari kemewahan Jakarta. Setiap pagi, Rama pergi mencari kerja sebagai marketing relance, sementara Dika bekerja dari rumah sebagai desainer. Penghasilan mereka pas-pasan, tapi setidaknya mereka masih bersama. Suatu hari, ibu datang berkunjung secara diam-diam. Rama, ayahmu meninggalkan surat pribadi untukmu.
Aku baru menemukannya di laci rahasia, kata ibu sambil memberikan amplop kuning. Rama membukanya dengan tangan gemetar. Isi surat itu membuatnya menangis. Nak, aku sudah tahu tentang kamu dan Dika sejak lama. Aku marah, tapi aku juga mencintaimu. Wasiat ini aku buat agar kamu belajar bertanggung jawab. Kalau kamu pilih cinta, aku bangga. Tapi keluarga butuh kamu kuat. Rama membaca berulang. Ayah tahu, tapi memberi pilihan. Ibu, kenapa ayah tak pernah bilang langsung? Ibu menggeleng. Ayah takut kamu kabur. Kunjungan ibu memberi sedikit harapan, tapi paman-paman tetap menekan. Mereka mengirim surat pengadilan untuk menuntut pengembalian dana yang disalahgunakan. Rama harus menghadiri sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta. Di sana ia bertemu Dika sebagai saksi. Dika berdiri dengan kepala tegak. Saya tidak pernah meminta uang itu. Semua inisiatif dari Rama karena ia mencintai saya, katanya di depan hakim. Kata-kata itu membuat Rama terharu. Tapi hakim memutuskan kasus ditunda untuk mediasi keluarga. Pulang dari pengadilan, Rama dan Dika berhenti di warung pinggir jalan untuk makan soto. Kamu hebat hari ini, kata Rama. Dika tersenyum. Kita tim, Mas. Di kontrakan, mereka mulai merencanakan hidup baru. Dika mengajak Rama membuka usaha kecil desain grafis bersama. Kita bisa mulai dari laptop lama ini, katanya. Rama setuju. Mereka bekerja keras, belajar hemat, dan perlahan membangun kepercayaan diri. Tapi tekanan sosial tak berhenti. Tetangga kontrakan mulai bergosip setelah mendengar berita dari media sosial. Itu anak orang kaya yang gay, bisik mereka. Rama dan Dika memilih diam dan fokus pada satu sama lain. Suatu malam saat hujan deras di Bekasi, listrik padam. Mereka duduk di teras dengan lilin berbicara tentang mimpi. Kalau kita punya anak suatu hari, kita adopsi saja, kata Dika pelan. Rama tertawa pertama kali setelah lama. Kamu sudah memikirkan sejauh itu. Itu momen indah di tengah badai. Tapi pagi berikutnya, Andi, mantan teman, datang ke kontrakan. Rama, aku minta maaf. Aku salah menyebarkan berita. Keluargamu memaksa aku. Rama memakan, tapi luka sudah ada. Andi membantu mereka mendapatkan proyek desain kecil. Perlahan bisnis kecil mereka mulai jalan. Rama merasa tumbuh. Ia tak lagi bergantung pada nama Wijaya. Ia belajar mandiri. Namun surat pengadilan kedua datang. Kali ini tuntutan lebih besar. Rama harus menghadapi keluarga lagi. Di mediasi, ibu berdiri di sisinya. Saya dukung anak saya, katanya tegas. Paman-paman terkejut. Mediasi gagal, tapi Rama merasa lebih kuat. Malam itu, ia memeluk Dika lama. Terima kasih sudah bertahan. Dika mencium keningnya. Kita baru mulai, Mas. Rama mulai menerima bahwa kehilangan harta adalah harga untuk kebebasan mencintai. Tapi ia juga tahu ujian terakhir masih menanti. Sidang pengadilan utama tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ruangan penuh wartawan karena nama Wijaya terkenal. Rama masuk dengan jas sederhana, Dika di sampingnya sebagai pendamping. Hakim membaca tuntutan pengembalian dana 2 miliar rupiah plus bunga. Rama berdiri di depan. Saya mengakui telah menggunakan uang ayah tanpa izin. Tapi itu karena cinta. Saya siap tanggung jawab. Dika juga bersaksi lagi, suaranya tenang. Rama bukan pencuri.
Ia memberi saya kehidupan yang lebih baik karena ia mencintai saya sebagai pria. Pengadilan berlangsung 2 hari penuh. Keluarga besar hadir, ibu duduk di barisan depan. Pada hari kedua, hakim memutuskan kasus ini lebih ke urusan keluarga. Saya sarankan mediasi ulang. Tapi dana yang sudah digunakan tidak bisa dikembalikan karena sudah terpakai. Paman-paman marah, tapi keputusan itu memberi Rama ruang bernapas. Di luar pengadilan, ibu memeluk Rama. Ayah pasti bangga melihat kamu sekarang. Rama menangis. Malam itu, ia dan Dika merayakan kecil di kontrakan dengan mie instan. Kita menang setengah, kata Dika tertawa. Tapi kemenangan itu tak bertahan lama. Berita media menyebar luas. Anak pengusaha Wijaya terlibat skandal cinta sesama jenis. Rama kehilangan semua klien relance. Bisnis kecil mereka lumpuh. Dika sakit karena stres, demam tinggi selama 3 hari. Rama merawatnya sendirian, membersihkan keringat, memasak bubur. Saat Dika sembuh, ia berkata, "Mas, mungkin aku yang bikin hidupmu susah. Aku bisa pergi kalau kamu mau." Rama memeluknya erat. "Jangan pernah bilang itu lagi. Kamu adalah alasan aku bertahan." Mereka memutuskan pindah ke kota kecil di Jawa Barat, Bogor, untuk memulai lagi. Di sana, mereka menyewa rumah kecil dengan halaman. Rama bekerja sebagai guru les bisnis, Dika membuka studio desain kecil. Kehidupan sederhana tapi damai. Suatu sore, saat mereka berkebun di halaman, Rama berkata, "Aku sudah tidak menyesal kehilangan harta, Dik. Aku dapat kamu sepenuhnya." Dika tersenyum. Tapi di tengah kedamaian, surat dari pengacara datang lagi. Paman-paman banding ke pengadilan tinggi. Mereka ingin paksa Rama menyerahkan sisa aset pribadi. Rama pergi ke Jakarta untuk sidang banding sendirian. Di sana, ia bertemu ibu yang sudah tua. "Nak, ayah meninggalkan satu lagi surat untuk kamu. Surat itu berbunyi, kalau kamu baca ini, berarti kamu pilih cinta. Aku bangga. Gunakan rumah kecil di Bogor yang aku beli diam-diam untuk kamu dan Dika." Rama terkejut. Ayah sudah merencanakan semuanya. Ia pulang ke Bogor dengan hati ringan. "Kita punya rumah sekarang," katanya pada Dika sambil menangis bahagia. Tapi paman-paman tak menyerah. Mereka datang ke Bogor, memaksa mediasi terakhir. Di ruang tamu rumah kecil, paman tertua berkata, "Kamu sudah hancurkan keluarga." Rama berdiri tegar. "Saya pilih hidup saya sendiri." Mediasi berakhir tanpa kesepakatan. Paman-paman pergi dengan marah. Malam itu, Rama dan Dika duduk di teras, memandang bintang. "Kita bebas sekarang," kata Rama. Dika memegang tangannya. "Dan kita lebih kuat." Rama merasa ia telah tumbuh. Dari anak manja yang bergantung harta menjadi pria yang bertanggung jawab atas pilihannya. Tahun pertama di Bogor berlalu dengan cepat. Rama dan Dika membangun hidup baru bersama. Studio desain kecil mereka mulai dapat klien lokal. Rama mengajar les online, penghasilan cukup untuk makan dan tabungan kecil. Mereka tak lagi kaya, tapi bahagia. Suatu pagi, ibu datang berkunjung dengan kereta dari Jakarta. "Rumah ini cocok untuk kalian," katanya sambil memeluk keduanya. Ibu akhirnya menerima Dika sebagai bagian keluarga. "Ayah pasti senang melihat kalian seperti ini." Rama tersenyum. Ia sering mengunjungi makam ayah di Jakarta, bercerita tentang hidupnya sekarang. "Terima kasih, Yah. Wasiatmu mengajarkan aku arti cinta sejati."
Di Bogor, mereka bergabung dengan komunitas kecil yang mendukung orang-orang seperti mereka. Rama mulai berbicara di acara kecil tentang penerimaan diri. Aku pernah takut, tapi sekarang aku bangga menjadi diri sendiri, katanya di satu pertemuan. Dika selalu di sisinya, mendukung diam-diam persahabatan dengan Andi pulih perlahan. Andi bahkan membantu bisnis mereka dengan Rerensi. Suatu hari, Dika mendapat proyek besar dari perusahaan lokal. Kita bisa renovasi rumah, katanya gembira. Rama memeluknya. Kita lakukan bersama. Hidup mereka semakin stabil. Rama belajar memasak, Dika belajar berkebun. Mereka sering jalan pagi di taman, bergandengan tangan tanpa takut. Rama merasa ia telah dewasa. Dari anak yang menyembunyikan diri menjadi pria yang menerima siapa dirinya. Tapi di dalam hati ia tahu perjuangan belum selesai. Masyarakat Indonesia masih banyak yang tak menerima. Tapi untuk sekarang ia bahagia. Di ulang tahun Dika yang ke-28, Rama menyiapkan kejutan kecil, cincin sederhana dari perak. Bukan pernikahan resmi, tapi janji seumur hidup, katanya. Dika menangis bahagia. Aku terima, Mas. Mereka memeluk di bawah pohon mangga di halaman rumah. Malam itu, saat hujan gerimis, mereka duduk di teras, mengingat perjalanan panjang dari kemewahan ke kesederhanaan. Rama berkata, aku tak pernah menyesal menghabiskan uang keluarga untuk kamu. Karena itu membawa kita ke sini. Dika tersenyum. Dan wasiat ayahmu justru memberi kita kebebasan. Kehidupan mereka terus berlanjut dengan penuh harap. Rama sering bertanya pada diri sendiri apakah pilihan ini benar. Tapi setiap kali melihat Dika, ia tahu jawabannya. Cinta mereka bertahan, tumbuh, dan mengajarkan arti pengorbanan sejati. Di Indonesia yang penuh warna dan tantangan ini, mereka menemukan rumah kecil mereka sendiri. Apakah benar Rama memilih cinta sesama pria daripada warisan keluarga yang mewah? Atau justru itu kesalahan terbesar yang membuatnya kehilangan segalanya?